Assalamualaikum teman-teman. Halo, di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 dari mata kuliah Konseling Karir akan menjelaskan tentang teori karir John Holland. Di sini pun saya tidak sendirian, ada beberapa rekan kelompok saya, yaitu silakan Muhammad Ilham Saputra dapat memperkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Muhammad Ilham Saputra. Selanjutnya, Halo teman-teman, saya Marwan Nur. dan yang teman saya, Halo semua, aku Anissa Fitri. dan saya sendiri di sini Cahyaningrum Putri Hapsari. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu tentang teori karir Holland. Untuk materi pertama, pengertian dari teori karir Holland, boleh saya persilakan Marwa? Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori karir Holland. Jadi teori yang dikembangkan oleh John L. Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Selain itu, John M. Holland juga merumuskan tipe-tipe atau golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan atas inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. Dan setiap tipe-tipe kepribadian itu dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut model orientasi atau the model orientation. Model orientasi ini merupakan suatu rumpun perilaku-perilaku penyesuaian yang khas. Setiap orang memiliki urutan orientasi yang berbeda-beda, dan hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap orang itu mempunyai corak hidup yang berbeda-beda. Holland dalam teori tipologi karir mengenai perilaku vokasional berpendapat bahwa penting membangun keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu lainnya. Intinya, pemilihan dan penyesuaian karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Beberapa hal yang mempengaruhi teori Holland antara lain seperti usia, gender, kelas sosial, intelijensi, dan pendidikan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marwa atas penjelasan dari pengertian teori karir Holland. Nah, selanjutnya di sini kami anggota kelompok semuanya akan menjelaskan ada 6 kepribadian dari karir John Holland. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nisa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah tentang 6 kepribadian karir Holland, yaitu yang pertama ada tipe kepribadian realistik, yaitu lingkungan yang realistis bisa dilihat dari tugas yang jelas, praktis, dan spesifik. Dalam konteksnya, orang-orang praktis suka bekerja dengan alat dan mesin untuk menyelesaikan hobi dan pekerjaan mereka. Tipe praktis suka bekerja dengan media seperti mesin, tukang listrik, profesional, operator jaringan, dan pengawas gedung. Yang kedua ada tipe kepribadian investigatif, yaitu lingkungan penelitian dicirikan oleh tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan yang kreatif dan jelas terlepas dari pengamatan individu. Tipe kepribadian penelitian lebih menyukai segala sesuatu yang mengutamakan kemampuan berpikir yang juga membutuhkan kepintaran intelektual yang baik. Peneliti menikmati kegiatan yang berhubungan dengan hal seperti fisik, biologi, matematika, dan sains lainnya. Tipe orang ini lebih menyukai karir ilmiah dan medis dan cenderung ingin tahu, bekerja keras, mandiri. Tipe orang ini memiliki keahlian khusus seperti ahli biologi, antropologi, peneliti, dan penulis. Selanjutnya Marwa, boleh dipersilakan. Baik, tipe-tipe kepribadian yang ketiga adalah tipe kepribadian artistik. Jadi tipe ini ditandai dengan masalah dan tugas yang membutuhkan rasa, interpretasi imajinatif, dan bentuk seni. Tipe orang ini lebih menyukai aktivitas kreatif
dan pemikiran bebas daripada kehidupan sehari-hari. Orang-orang seni lebih memilih pekerjaan untuk memanfaatkan bakat mereka dan mengembangkan keterampilan bahasa, seni, musik, dan teater mereka. Profesional seperti musisi, penyair, seniman, musisi, dan sejenisnya. Selanjutnya ada tipe kepribadian sosial. Tipe kepribadian ini menyukai hubungan dan interaksi dengan orang lain. Tipe ini sering mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang-orang. Karir sebagai konselor, psikolog, dan guru. Selanjutnya boleh Ilham dipersilakan melanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 5 yaitu tipe kepribadian enterprising. Nah, tipe ini meliputi jenis lingkungan yang lebih ke orang yang memiliki semangat yang tinggi dan senang bekerja dengan penjualan produk, mengenal orang, kepemimpinan, persuasi, dan mengembangkan keterampilan lain yang penting bagi orang. Kategori ini memasuki dalam kategori profesional. Dalam kategori ini seperti manajer hotel, konsultan, dan promotor. Baik, segitu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tipe ke-6 dari kepribadian karir John Holland, yaitu tipe kepribadian konvensional. Tipe kepribadian konvensional ini tipe yang lebih mengerti tentang lingkungan yang bisa diandalkan dan memiliki kemampuan untuk mengikuti aturan ataupun perintah instruksi. Nah, tipe orang ini juga menyukai pekerjaan yang melibatkan dalam perjuangan, berhitung, mengetik, ataupun sesuatu pekerjaan yang menggunakan komputer. Nah, jenis karir ini sendiri mungkin cocok dalam ahli statistik ataupun menganalisis keuangan, spesialis pajak, dan akuntan, seperti pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan teknologi komputer semacamnya. Oke. Baiklah, selanjutnya kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan beberapa contoh studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama, boleh dijelaskan oleh Nisa? Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Yang pertama ada perspektif teori Holland dalam pemilihan karir siswa SMA di era teknologi informasi. Jadi, dalam kaitannya dengan pemilihan karir remaja sekolah menengah atas, ini termasuk dalam kategori Gen Z. Menurut Ramli dan Shelton 2019, Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi yang dilabeli sebagai generasi yang minim batasan dengan boulderless generation. Gen Z memiliki harapan, referensi, dan perspektif kerja yang berbeda serta dinilai dengan menantang bagi organisasi menurut White 2019. Karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada satu hal yang menonjol. Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka digunakan sama alaminya layaknya media bernafas, menurut Dick 2019. Tipe-tipe kepribadian tertentu biasanya cenderung akan cocok untuk jenis karir tertentu. Pula individu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan menekankan pentingnya self-knowledge dalam upayanya mencari kepuasan dan stabilitas vokasional, menurut Land dan Brown 2020. Jika individu telah memilih suatu karir berdasarkan tipe kepribadian, maka siswa mendapatkan yang kepuasan dan kesenangan. Individu tersebut merasa lebih tentram berada di antara teman-teman yang memiliki cita rasa, bakat, dan nilai-nilai yang serupa dengan dirinya. Individu tersebut akan dapat berkarya lebih baik pada suatu pekerjaan di mana secara psikologis
merasa cocok di dalamnya. Adanya pengelompokan kepribadian yang dilakukan Holland merupakan akibat dari interaksi dengan lingkungan yang menentukan, dan tipe kepribadiannya adalah faktor bawaan diri sendiri dan lingkungan. Individu dapat menentukan karir secara gemilang apabila tipe kepribadian yang khas diterima dalam suatu lingkungan kerja. Selanjutnya, minat yang dimiliki individu yang besar dan sosial yang mendukung untuk bekerja. Dalam hal ini, guru BK selaku pihak yang bertanggung jawab memberikan arahan karir di sekolah, seyogianya memperhatikan karakteristik pribadi individu dan karakteristik remaja sebagai generasi Z secara umum, di mana teknologi yang mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Segitu saja contoh studi kasusnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Fitri yang telah menjelaskan contoh studi kasus dari perspektif teori Holland dalam pemilihan karir siswa SMA di era teknologi informasi. Nah, di sini saya Cahin yang Putih Hapsari akan coba menjelaskan dari contoh studi kasus yang telah dijelaskan oleh Anissa tadi, ada beberapa solusi ataupun rekomendasi dalam studi kasus tersebut. Nah, dalam studi kasus yang dijelaskan Nisa tadi tentang Gen Z yang harus mampu dapat memanfaatkan teknologi dalam zaman sekarang, mungkin memiliki solusi seperti Gen Z harus lebih cenderung dalam perkembangan teknologi zaman sekarang, diharapkan dapat menguasai perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Tentunya, individu dalam perkembangan teknologi sangat diperlukan dalam kelancaran individu tersebut untuk dapat mendapatkan karir yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, dalam Gen Z itu sendiri harus mampu mempelajari perkembangan teknologi zaman sekarang sehingga mereka dapat memahami apa saja yang akan ia lakukan di pemilihan karirnya tersebut. Tentu saja seperti tadi kasus tersebut, mereka harus mampu memahami teknologi, di mana zaman sekarang teknologi merupakan kemampuan yang harus dimiliki agar individu tersebut dapat menjalani pemilihan karir yang tepat di zaman sekarang ini. Nah, dalam yang sudah saya jelaskan, mungkin individu tersebut memiliki rekomendasi pemilihan karir yang dapat dipilih seperti yang telah dipahami dalam studi kasus tersebut. Karir individu dari Gen Z yang mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang dapat digolongkan di dalam kepribadian konvensional, seperti kepribadian yang telah saya jelaskan tadi, di mana individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengikuti aturan ataupun perintah dan juga mampu menggunakan komputer kan. Komputer itu amat sangat diperlukan dalam teknologi sekarang. Nah, mungkin individu tersebut dapat bekerja dalam pemilihan karir, bekerja di perkantoran ataupun perpajakan yang menggunakan kemampuan teknologi zaman sekarang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, boleh dijelaskan oleh Marwa? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu efektivitas teori karir Holland melalui layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman diri terhadap kesiapan kerja siswa. Jadi pemahaman diri siswa dipandang sebagai faktor kunci dalam persiapan karir mereka, yang mencakup pemahaman tentang minat, keahlian, kepribadian, nilai-nilai, dan sikap, serta kelebihan dan kekurangan mereka. Faktor-faktor internal dan eksternal seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah juga berperan dalam membentuk pemahaman diri siswa. Teori karir Holland dianggap sebagai alat yang efektif dalam membantu siswa mengungkap dan memahami kepribadian mereka sendiri. Yang penting dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Layanan informasi karir siswa SMK memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman diri siswa
tentang kesiapan kerja mereka. Dengan menggunakan teori ini, siswa dapat lebih baik memahami kepribadian mereka sendiri dan bagaimana kepribadian tersebut dapat sesuai dengan lingkungan kerja tertentu. Perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menerima layanan informasi karir berbasis teori Holland dengan kelompok kontrol menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam membantu siswa memahami diri mereka sendiri dalam konteks kesiapan kerja. Pendekatan berbasis teori Holland memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenali potensi mereka sendiri dan memahami bagaimana potensi tersebut dapat diterapkan dalam dunia kerja. Ini berbeda dengan layanan informasi karir yang umumnya hanya memberikan informasi umum tentang industri tanpa memperhatikan kebutuhan dan potensi individual siswa. Oleh karena itu, dalam konteks persiapan karir, layanan informasi karir yang berbasis teori Holland dianggap lebih efektif dalam membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Marwa atas penjelasan studi kasus yang kedua. Mungkin selanjutnya Ilham boleh menambahkan dari studi kasus yang telah dijelaskan oleh Marwa. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari analisis tersebut, yaitu solusi dan rekomendasi dari efektivitas teori karir Holland melalui layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman diri terhadap kesiapan kerja siswa. Jadi, solusi untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi karir bagi siswa itu ada 6. Yang pertama adalah integritas teori karir siswa. Maksudnya karir Holland. Yang menjelaskan tentang sekolah dapat memperkuat layanan informasi karir dengan lebih menekankan pada konsep-konsep teori karir Holland dalam penyampaian informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan guru BK agar dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip teori Holland dalam memberikan bimbingan karir kepada siswa. Dan yang kedua adalah pengembangan program bimbingan karir. Sekolah dapat mengembangkan program bimbingan karir yang lebih terstruktur dan terfokus, yang memfokuskan aspek-aspek seperti penilaian, minat, dan keahlian siswa. Dengan mengidentifikasi tipe kepribadian Holland dan menelusuri jalur karir yang sesuai dengan karakteristik individu siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan industri. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan dan industri terkait untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti kunjungan industri seperti perusahaan, magang, atau seminar kerja yang akan memberikan siswa gambaran yang lebih nyata tentang dunia kerja dan membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan teori dalam konteks praktis. Dan yang keempat adalah pengembangan kurikulum. Integritas konsep-konsep karir dalam kurikulum pendidikan dapat membantu siswa memahami pentingnya persiapan karir sejak dini. Materi mengenai karir, pemahaman diri, dan penelusuran jalur karir dapat dimasukkan ke dalam kurikulum secara terstruktur. Dan yang kelima adalah penguatan peran guru BK. Memberikan dukungan dan pelatihan tambahan kepada guru BK untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan informasi karir yang efektif, termasuk dalam menerapkan teori-teori karir yang relevan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau feedback, umpan balik. Melakukan evaluasi terhadap program bimbingan karir secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya. Umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan program. Dan segitu saja penjelasan dari solusi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi dari analisis tersebut. Jadi dijelaskan, analisis tersebut dapat dijelaskan penilaian terhadap peningkatan pemahaman diri siswa tentang kesiapan kerja mereka. Yang ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil tes, survei, atau wawancara sebelum dan sesudah siswa menerima layanan informasi karir.
diperhatikan juga apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok siswa yang menerima layanan informasi karir berbasis teori Holland dengan kelompok kontrol yang menerima layanan informasi karir yang lebih umum di sekolah. Dalam analisis ini akan diidentifikasikan apakah layanan ini mampu meningkatkan pemahaman diri siswa secara lebih efektif daripada layanan informasi karir yang umumnya diberikan di sekolah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah menambahkan penjelasan dari studi kasus yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami memiliki kesimpulan dari teori Holland sendiri. Melalui dari bimbingan karir yang dipadukan dengan teori Holland, siswa dapat memahami minat, nilai, kemampuan, dan sifat kepribadian mereka, mengidentifikasi bidang pekerjaan yang tepat, cocok untuk mereka sesuai dengan minat dan stabilitas sehingga mencapai karir yang sukses dan memperoleh kematangan karir yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman kelas lain yang menonton video Zoom diskusi kelompok kami, ada yang ingin menambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Mungkin sampai sini dari penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih juga teman-temannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.